Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya di tengah kemunculan varian baru COVID yaitu Omicron. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini udah cukup lama nih saya nggak bikin video. Akhirnya saya bikin lagi sekarang. Nah, yang di video kali ini sebenarnya saya coba rekam ulang kembali presentasi pada saat saya membawakan Smart Financial Planning di Patra Badak Arun Solusi. Nah, ini bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Itu melalui offline dan online ya gabung. Nah, kebetulan nggak saya rekam karena saya kebetulan di secara offline presentasinya. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti, silakan ikuti video ini ya. Oke, ini kita mulai nih, yaitu Smart Financial Planning. Ini saya bawakan pada tanggal 3 November yang lalu ya. Kantor keuangan bebas, Patra Badak Arun Solusi, dan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Oke, nggak jalan-jalan gimana? Harus diantar. Wah, ini saya. Udah sering teman-teman lihat ya. Saya sekarang kerja di Dana Pensiun Pertamina. Ini beberapa pembelajaran yang pernah saya ikuti. Ada CFP, IFP, QFP, QFA, RIVA, kemudian RFC, AEPP, QWP, AWP. Ini yang semua terkait dengan perencanaan keuangan ya. Dan jangan lupa ada channel YouTube Mentor Keuangan, IG M. Taufik Ismail, dan Mentor Keuangan, serta mentorkeuangan.com tentunya. Nah, ini buku yang sudah saya tulis ya, ada 5. Yang 2 ini antologi nih, Kamu Itu Berharga, sama 27 jurus mapan finansial. Ini kumpulan tulisan dari berbagai penulis, banyak penulis. Ini masih ada kalau mau, Dompet Sehat. Kalau ini kalian download sendiri di mentorkeuangan.com. Kalau yang ini masih ada, bisa pesan juga di gudangmas.com. Nah, disclaimer ya sebelumnya teman-teman. Ini adalah materi yang bersifat edukasi, bukan merupakan nasihat keuangan. Silakan teman-teman berdiskusi dengan perencana keuangan teman-teman sebelum mengambil keputusan apapun itu. Oke, nah ini kita lihat sementara ini di Amerika ya. Kebanyakan dari pekerja muda ya ini mengalami financial stress ya, karena pandemi. Baik yang milenial, Gen Z, Gen X, baby boomers ya, banyak sekali, lebih dari 50% ya. Kecuali baby boomers ya, hampir 50 juga ya. Lalu banyak yang ini struggle ya, berjuang ya memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. 30% mengatakan bahwa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bulanan ya. Ada lagi yang 70% pendapatannya menurun. Kalau ini yang tadi pertama pendapatannya tetap tapi 30% mengalami kesulitan. Kalau ini pendapatannya menurun dan 70% mengalami kesulitan, ya sangat logis ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini sebagian besar juga mengalami kesulitan keuangan selama pandemi teman-teman ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengatasi kesulitan selama pandemi ya. Ini banyak yang mengalami kesulitan nih. Tidak kesulitan 12%, 35%, tapi yang mengalami kesulitan 87% dan 64%. Kalau yang hitam ini adalah rumah tangga usaha, ini rumah tangga pekerja. Ini dari surveinya LIPI ya tahun 2020. Nah, kalau yang ini cukup viral ya, waktu sekitar setahun lalu ya, mengalami kesulitan keuangan. Tadinya gajinya 20 juta per bulan, lalu setelah COVID hanya 10 juta per bulan. Sementara dia punya cicilan mobil, punya cicilan KPR ya. Ya sangat berat lah memang kalau hanya sisa 500.000 rupiah. Mau nggak mau bapak ini, si orang ini harus bisa mengatur keuangannya ya. Entah dengan melunasi cicilannya atau menambah pendapatannya, mengurangi pengeluarannya. Itu banyak pilihan yang bisa
lakukan. Memang kadang ngomong sih gampang ya, kata mentor keuangan ya, tinggal tambah pendapatan, kurangi pengeluaran. Itu dua pilihan. Namun untuk melaksanakannya tentu perlu memang ada challenge yang harus bisa diatasi oleh teman-teman. Nah, ini terkait literasi keuangan ya. Literasi keuangan di Indonesia 2013, 16 dan 19 ini semakin meningkat trennya, 21%, 29% dan 38%. Ya, ini secara total ya. Tapi kalau kita kita pisahkan antara yang konvensional dan syariah. Di konvensional indeks literasinya 37,72%, sedangkan syariah hanya 8,93%. Literasi keuangan ini apa sih? Manfaatnya bisa masyarakat bisa mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, serta terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Ya, kalau ya ini akhirnya kenapa nih kalau literasi keuangannya kurang bagus atau belum terbangun dengan baik ya, akhirnya terjebak ke saham gorengan, saham yang pom-pom ya, ada yang bunuh diri lah, ada yang untuk masuk ke saham pun dia sampai pinjam online sebuah aplikasi ya, langsung hajar kanan antam, luar biasa. Ada yang menggadaikan BPKB mobil, ini ada yang forex ya, sempat ada yang viral juga ini forex, ternyata scam juga ya. Ada lagi ini salah satu selebriti yang menyesal pakai asuransi, padahal sebenarnya asuransi itu bagus ya jika bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini entah kenapa mungkin ada salah paham atau apa sehingga terjadi kejadian seperti yang kemarin. Namun seperti kabarnya sudah diselesaikan ya. Ya ini unit link. Nah ini mungkin kadang ada teman-teman juga yang sempat kasus yang sempat viral ya di media massa bahwa merasa ditipu karena ikut unit link. Sebenarnya karena kekurang ada yang entah dua pihak yang kurang nih, si konsumen kurang paham atas produk yang dibeli, agen penjual pun juga kurang menjelaskan dengan baik produk yang dijual kepada konsumen. Dua-duanya ada andil di sini sehingga terjadi ketidakpuasan. Well, kalau unit link memang skemanya adalah seperti ini ya, teman-teman harus paham. Nah ini juga dengan literasi keuangan kita bisa tahu apa saja sih ciri-ciri skema Ponzi ya, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko ya. Proses bisnisnya tidak jelas, mendapatkan komisi dalam merekrut orang, mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur ya, lalu pengembalian macet itu. Ini juga ada sempat viral juga tahun lalu ya, perencana keuangan yang melakukan pengelolaan investasi saham. Padahal sebenarnya kalau mengelola investasi harusnya dilakukan oleh manajer investasi ya. Kalau perencana keuangan hanya sebatas mengatur keuangannya ya, mengatur cash flow-nya seperti apa, memberi saran-saran seperti itu. Tapi pengelolaannya biasanya dilakukan sendiri oleh klien, apalagi sampai mengelola investasi. Harus ada izin WMI-nya di Indonesia. Nah ini kalau teman-teman milenial ya, 5 kesalahan generasi milenial: lebih senang belanja daripada menabung untuk pensiun, boros uang sewa tempat tinggal ya, beralih ke kartu kredit, tidak menabung masa pensiun ya, tidak punya dana darurat ya, bermacam-macam. Ini saya ambil dari Metro TV ya. Ini juga gaya hidup generasi milenial lebih mengutamakan aktivitas leisure ya, pengalaman, fun gitu ya, traveling seperti itu, atau makan ke tempat yang baru-baru, FOMO seperti itu. Itulah. Nah supaya nggak kita terjebak ke tadi ya, kurangnya literasi, maka kita perlu melakukan perencanaan keuangan. Ya, inilah perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana.
Nah, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini saya bawakan secara cepat aja karena kalau lama-lama juga bosan. Ini udah sering banget disampaikan ya. 6 tahap perencanaan keuangan, tapi tetap harus disampaikan kembali karena mungkin ada teman-teman yang belum mengetahuinya. Jadi 6 tahap itu apa aja? Yaitu pertama menentukan tujuan, lalu kita mengumpulkan data, kita analisa datanya, lalu kita melakukan pengembangan rencana keuangan ya seperti apa, misalnya mau menambah penghasilan, kita tambah investasi, atau kita mau merencanakan dana darurat. Lalu kita implementasikan rencana kita, lalu kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, tujuan keuangan kita bisa pakai metode SMART ya, harus spesifik, bisa diukur, realistis ya untuk dicapai, relevan dengan tujuan keuangan kita, dan ada batas waktunya. Lalu data apa saja nih yang dikumpulkan? Ada arus kas, aset, utang, asuransi, dan investasi. Ini harus dikumpulkan semua datanya. Lalu kita lakukan analisa dengan financial check-up. Nah ini tadi apa saja ya sih action-action yang harus kita lakukan ya. Bisa menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, mengurangi utang, menambah investasi atau dana darurat. Lalu kita lakukan implementasi berdasarkan prioritasnya. Jadi misalnya kita cash flow-nya masih defisit nih sekarang. Maka yang jadi prioritas tentu adalah kita harus bisa membuat cash flow kita menjadi minimal balance ya. Syukur-syukur bisa surplus. Kalau itu udah terjadi, udah bisa dilakukan, baru kita bisa ngomong bagaimana mengurangi utang, menambah investasi, dan mengumpulkan dana darurat. Karena kalau cash flow-nya masih kurang bagus ya, masih defisit, itu akan cukup berat. Lalu yang paling penting adalah setiap tahun kita lakukan monitoring, apakah cash flow-nya sudah baik atau belum, apakah dana investasinya sudah terbangun sesuai target atau tidak. Ya, itu salah satu pentingnya monitoring. Nah, ini tiga jenis rasio keuangan yang paling dasar ya, liquidity ratio, atau kadang orang menyebutnya rasio dana darurat ya, antara 3-12 kali pengeluaran bulanan. Debt service ratio, rasio pembayaran utang ya, maksimal 35% dari penghasilan bulanan. Dan saving ratio, kalau bisa lebih dari 10% dari penghasilan bulanan. Nah ini piramida perencanaan keuangan ya, paling dasar adalah paling penting arus kas dana darurat. Kedua baru kita pikirkan mengenai manajemen risiko, tujuan keuangan kita penuhi dengan investasi termasuk dana hari tua, dan terakhir adalah distribusi. Nah ini saya coba buat ya teman-teman ya, risk return untuk berbagai instrumen investasi, mulai dari deposito tabungan ya, paling risikonya paling rendah, returnnya juga rendah, lalu lanjut deposito, reksadana pasar uang ya, SBN, risikonya makin tinggi, return juga makin tinggi. Wah ini paling tinggi apa nih? Aset kripto, bisnis risikonya tinggi tapi juga returnnya sangat tinggi. Properti tengah-tengah. Emas risikonya cukup rendah, returnnya cukup tinggi ya. Oke. Lalu untuk smart financial planning ya, pelajari instrumen investasinya ya. Apa sih instrumennya? Di sektor real kah? Di sektor finansial kah? Apakah aset yang berupa aset fisik atau digital ya, seperti emas, misal emas pun emas fisik atau emas digital, kripto atau bukan. Kripto kan aset digital. Apa keuntungan ditawarkan ya? Di mana kita bisa memperolehnya? Di bursa kah? Di toko, di aplikasi? Legitimasinya seperti apa? Terdaftar di OJK atau tidak? Providernya perorangan atau bukan? Apakah teman kita atau saudara kita? Dan kapan saya bisa memperoleh aset instrumen investasi tersebut? Kapan saya bisa melikuidasi, menjualnya supaya bisa terkonversi menjadi cash ya? Bagaimana cara memperolehnya? Bagaimana mekanisme? Ini penting banget. Proses bisnisnya. Jadi tidak serta-merta kalau kita ditawari misalnya sebulan bisa untung 10% Pak. Kok bisa? Bagaimana cara mekanismenya sehingga bisa 10%? Kita harus paham itu. Dan terakhir adalah why. Kenapa saya harus punya instrumen investasi tersebut? Relevan atau tidak dengan tujuan hidup saya, tujuan keuangan saya ya. Itu sangat penting. Nah, tadi ini kayak kita pengen punya rumah, mobil ya, lalu dana pensiun, dana pendidikan anak yang biasa
merupakan tujuan-tujuan keuangan itu adalah untuk investasi kita selama di dunia ya. Ini siklus hidup di dunia. Jadi mulai kita lahir kecil, kita remaja, dewasa, tua, menua, lalu salah satu pasangan meninggal, lalu mungkin kita berdua dengan pasangan sudah selesai. Ini adalah semua siklus hidup kita di dunia ya. Financial planning ya, proses perencanaan proses pengelolaan secara terintegrasi dan terencana untuk mencapai tujuan hidup. Nah, ini adalah kehidupan kita di dunia ya, dan kita pengen punya dana pensiun, kita nikmati di sini. Kita punya dana pendidikan, mungkin kita nikmati selama anak-anak kita ada di masa dewasa seperti ini. Ini masa pensiun juga. Ini adalah penggunaan dana-dana investasi kita selama di dunia. Nah, sementara dunia ini yang kita huni, kita hidup sekarang ya, mulai dari lahir sampai mati itu sebenarnya hanya kalau ngelihat ini baru di step 3 kali ya perjalanan kita ya. Dari alam roh, alam kandungan, kita baru sampai di alam dunia. Nah, nanti kalau kita udah mati, masuk ke kubur, lalu kiamat, kebangkitan, dan seterusnya. Dan seterusnya Al-Kautsar, lalu Shiratal Mustaqim, neraka surga ya. Jadi teman-teman bisa bayangin apa yang mungkin kita selalu pikirkan, wah gimana dana pendidikan anak, wah gimana dana hari tua, mobilnya udah rusak nih, ganti yang baru, motornya pengen ganti yang baru, pengen ganti sepeda gitu misalnya ya. Itu semuanya ada di sini, di alam dunia. Yang kita bawa ke sini apa? Mungkin nanti amal, sedekah ya, amal kebaikan kita. Jadi kalau segala investasi yang lain mungkin akan selesai di dunia ini. Nah ini jadi ini kata-kata yang saya coba susun ya. Apapun tujuan hidup Anda ya, Anda pengen jadi artis terkenal mungkin, Anda pengen punya mobil, Anda pengen punya rumah villa seperti ini, Anda pengen tekun belajar sampai jadi seorang yang pandai ya, lalu ini tujuannya kemana-mana ini, pengen jadi guru mungkin, apapun ya, pasti Anda pengen berhasil ya, pengen berhasil punya mobil, berhasil jadi punya kepandaian tertentu gitu, titel, pengen punya rumah. Anda ingin berhasil dan Anda ingin sukses ya. Nah, jangan lupa bahwa tujuan kita, keberhasilan itu ya, itu ada 3 nih. Jadi tujuan hidup ya, berhasil mencapai tujuan hidup. Ada tujuan keuangan, ada tujuan dunia, dan tujuan akhirat. Jadi tujuan hidup itu bisa dibagi 3. Ada tujuan keuangan, tujuan dunia, dan tujuan akhirat. Tadi kan tulisannya apapun tujuan hidup Anda, apapun yang akan Anda kejar, Anda ingin berhasil atau sukses. Ya, tapi jangan lupa bahwa tujuan hidup itu ada 3. Tujuan keuangan, dunia, dan akhirat. Jadi yang kita cari sementara ini dana pensiun, dana pendidikan, ya, mobil, sebenarnya tujuan keuangan. Ya, hanya di sini doang. Tujuan dunia apa lagi? Jadi apa sih yang pengen kita kita pengen menjadi apa sih di dunia ini? Kita pengen dikenang sebagai apa sih di dunia ini? Bisa kita pengen jadi seorang guru yang bisa memberikan pemahaman, pembelajaran kepada ribuan orang murid misalnya. Kita pengen menjadi seorang pemimpin perusahaan yang mampu membuat mata pencarian bagi ratusan ribu orang karyawan misalnya, seperti itu. Itu tujuan dunia kita ya. Lalu tujuan akhirnya adalah apa? Tujuan akhirat. Tujuan akhirat mungkin udah sama lah ya, semuanya pengen ke surga. Jadi bagaimana tujuan akhirat kita ke surga itu tercapai dengan bantuan tercapainya tujuan dunia ya. Jadi seorang pemimpin perusahaan yang memberikan mata pencarian, jadi seorang guru yang memberikan ilmu ke ribuan orang murid ya. Dan tujuan dunia ini akan bisa dicapai melalui pencapaian tujuan keuangan. Misalnya pengen jadi
pemimpin perusahaan, maka tujuan keuangan adalah investasi di perusahaan tersebut, mengelola keuangan perusahaan. Pengen jadi guru, maka dia belajar mulai dari jenjang pendidikan rendah sampai paling tinggi, ikut berbagai program pembelajaran. Jadi mulai dari tujuan keuangan akan mampu mendukung pencapaian tujuan dunia, dan tujuan dunia akan mampu mendukung pencapaian tujuan akhirat. Nah, kalau tadi saya bilang kan tujuan hidup ya udah pasti lah ya, kita pengennya balik lagi ke Sang Pencipta, ke surga. Tapi kadang kita sering lupa. Jadi nggak usah saya pun juga kadang sering lupa apa sih sebenarnya yang saya cari di dunia ini. Saya ini pengen ngapain sih di dunia ini? Kalau mengutip kata-katanya Buya Hamka ya, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau di sawah juga bekerja. Nah, apakah kita hanya hidup? Ya cuman hidup, makan, minum, pergi ke mall, nonton TV, nonton drakor di Netflix sampai habis semuanya. Lalu pagi bangun lagi, ya seperti itu. Apakah seperti itu? Atau hanya sekedar kerja aja? Pergi dari pagi, pulang sore, pulang malam lagi kadang, sama anak-anak hanya sekedar ketemu sebentar gitu, belum sempat ngobrol udah ngantuk. Apakah hanya kerja aja yang kita tuju di dunia ini, yang kita kerjakan di dunia ini? Ya, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apa yang kita cari? Ya, ini kata-katanya simpel dan hanya sedikit, tapi untuk mencari jawabannya pun kadang-kadang cukup panjang. Ya, kalau Anda tanya saya juga kadang saya sih udah ada satu lah yang saya tuju. Cuman kadang pun saya masih berpikir apakah memang benar ini yang tujuan hidup di dunia yang saya cari. Apakah benar tujuan hidup di dunia ini yang saya pilih ini bisa membantu mencapai tujuan akhirat saya. Itu pertanyaan-pertanyaan akan terus berlanjut ya, akan menjadi terbawa terus, akan bertanya lagi sampai kita menemukan jawaban yang mantap. Nah, salah satu ini risk rate tadi, di risk rate untuk instrumen investasi ya, ada deposito, tabungan, SBN, emas, properti. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih instrumen yang returnnya sangat tinggi, risikonya rendah, yaitu charity, yaitu amal kebaikan ya. Di sini ini returnnya tinggi banget dan risikonya sangat rendah. Kok bisa? Ini karena gini, sebentar, Al-Baqarah 261 ya. Apabila berbuat amal kebaikan, satu perbuatan itu bisa ibaratnya menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkainya ada 100 butir biji lagi ya. Jadi satu biji atau satu butir kebaikan akan menumbuhkan 7 tangkai. Jadi di setiap tangkainya ada 100 lagi. Jadi 1 sampai 700 menjadi 700. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman sedekah 1 rupiah, nanti berkembang menjadi 700 rupiah, tinggal dikaliin aja. Cuman jangan sampai terjebak begini ya, sedekah gitu ya akan selalu dibalas dibalas oleh Allah dengan uang, dengan uang ya. 1 juta jadi 700 juta. Menurut saya tidak harus selalu seperti itu, karena balasan dari Allah itu macam-macam, bisa berupa karena rezeki dari Allah itu macam-macam ya. Ada nafas yang bisa udara yang bisa kita hirup dengan enak, gratis, jantung yang masih berfungsi dengan baik, kesehatan yang prima, anak yang soleh-soleha, lalu kita punya mobil, rumah, itu juga mungkin rezeki. Tapi kita punya saudara yang baik sama kita, itu juga sebuah berkah ya. Jadi kita melakukan amal kebaikan, misalnya paling gampang lah dengan sedekah gitu ya, itu belum tentu akan selalu dibalas dengan
uang materi juga ya. Ini saya agak ini. Kadang ada yang menganggap bahwa kalau gitu saya sedekah tadi ya 1 juta, nanti balik 700 juta dong. Ya bisa juga seperti itu, tapi tidak harus selalu dalam bentuk uang sih. Coba Anda hitung aja deh, harga jantung berapa, harga oksigen 1 tabung berapa, tinggal dikaliin. Mungkin harganya ya sekitar 700 juta juga sih. Ya, nggak priceless lah, dan mungkin tidak dibalas langsung di dunia ini, bisa jadi nanti menjadi tabungan energi positif kita gitu. Berbuat kebaikan itu jadi tabungan kita untuk nanti di akhirat. Mudah-mudahan jadi ikhlas lah ya, ikhlas berbuat kebaikan, sedekah, wakaf ya. Ini returnnya tinggi banget. Nah, kalau wakaf apalagi ya wakaf sumur gitu ya. Selama sumur itu dimanfaatkan, insya Allah pahalanya jalan terus. Kayak wakafnya siapa, Utsman bin Affan ya. Nah ini saya tulis Smart Gen Z. Ini kalau di Bank Syariah Indonesia ada generasi syariah Gen Z ya. The power of balance. Jadi nggak hanya dunia terus mencari akhirat juga harus seimbang. Ya. Di dunia mencari dunia dan juga mencari akhirat. Jadi ada balance-nya dengan cara melakukan syariah financial planning. Ya seperti tadi ya. Tujuan-tujuan keuangan di dunia ini harus bisa mendukung pencapaian tujuan hidup. Tujuan hidup harus bisa mendukung pencapaian tujuan akhirat. Itulah balance-nya di situ. Jadi kadang kita memikirkan bahwa aku pengen belajar sampai S3 gitu misalnya. Emang buat apa gitu belajar S3? Ternyata untuk aku bisa mengajarkan kepada orang lain bla 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 bla. Ada lagi yang ngapain kamu pengen berbisnis dan pengen bisa dapat laba sampai 1 miliar gitu misalnya. Ternyata dia pengen bangun masjid seperti itu. Yaitu tujuan keuangan yang bisa dikaitkan dengan tujuan akhirat. Dan itu menurut saya cukup bagus. Nggak tahu kalau menurut Anda ada pikiran lain, monggo silakan bebas berpendapat. Udah habis, lumayan lama juga ya. Ini cukup lama sih, udah tanggal 3 November yang lalu ya. Ini saya rekam tanggal 29, jadi belum saya ulangi lagi. Yang penting langsung rekam aja udah. Langsung keluarlah apa yang ada dalam pikiran. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa menggugah, menginspirasi, bermanfaat. Kalau ada terlalu cepat, mohon maaf ya, mungkin kurang jelas, silakan langsung komen aja. Maksudnya apa sih mentor keuangan ngomong ini, ngomong itu? Kita bisa diskusi di komen atau nanti kita buatkan video lainnya yang lebih bagus lagi. Oke, jangan lupa ya di subscribe Mentor Keuangan dan Gudang Mas Raihan. IG-nya juga di follow, Taufik Ismail, Mentor Keuangan, Gudang Mas Raihan. Dan kalau mau buku-buku e-book gratis ada di mentorkeuangan.com. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.